Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Waalaikumsalam. dimulai, ya, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu teman-teman yang lain bergabung, saya mohon izin memulai kegiatan ini. Mungkin nanti bisa kita lanjutkan dengan diskusi. Pak Heri, mungkin kalau ada saya yang kurang, mohon nanti bisa ditambahkan. Ibu Bapak, mohon maaf, seharusnya kegiatan koordinasi ini kita lakukan secara offline, tapi karena keterbatasan waktu, besok kita sudah harus tanggal 12 ya kita sudah harus ke lokasi KKN koordinasi dengan kepala desa sehingga mohon maaf terpaksa kegiatan kita laksanakan secara online ya. Kegiatan KKN ini timelinenya kurang lebih seperti ini, Bapak. Jadi kita mulai hari ini dengan koordinasi DPL pagi ini. Nanti malam kita akan sosialisasi kepada peserta via online juga dengan pertimbangan kalau pagi mahasiswa ternyata masih banyak yang harus kuliah. Walaupun mungkin kalau malam mahasiswa farmasi itu juga banyak yang kuliah, tapi insya Allah bisa lebih banyak pesertanya. Kemudian dilanjutkan dengan tanggal 12 Juni kita akan diterima oleh camat untuk bertemu dengan eh, lembaga-lembaga terkait di kecamatan dan tentu saja terutama dengan kepala desa untuk berkoordinasi secara langsung, berkenalan dan berkoordinasi mengidentifikasi masalah yang ada di desa. Kemudian secara sesuai dengan kalender akademik kita mundur 1 pekan KKN-nya. Jadi kita akan melaksanakan upacara pelepasan di tanggal 7 Juli. Kita upacara dulu seperti biasa di kampus, kemudian dilanjutkan dengan diterima di kecamatan. Mungkin karena ini pesertanya banyak, rencananya kita akan ada upacara di lapangan, gitu ya. Jadi tidak duduk di ruangan seperti biasanya, tapi upacara sebentar di lapangan karena keterbatasan ruang pertemuan di kantor kecamatan. Kemudian KKN dilaksanakan selama 2 pekan dan ditarik di hari terakhir yaitu tanggal 2 Agustus. Kemudian mahasiswa akan kita minta membereskan laporan dan LPJ keuangan maksimal tanggal 7 dan Ibu Bapak untuk nilai baik dari DPL maupun dari Kades mohon bisa disampaikan ke LPPM maksimal tanggal 9 Agustus. Untuk kegiatan KKN ini seperti biasa ada 3 skema KKN luring yang akan kita laksanakan nanti. Kemudian ini konversi dari MBKM, beberapa prodi sudah mengirimkan daftar mahasiswa yang kegiatan MBKM-nya dikonversikan ke KKN yang sudah dibuktikan dengan SK Rektor dan beberapa mahasiswa yang RPL terpaksa harus melakukan KKN mandiri, KKN tematik. Kemudian kita masih sama seperti KKN sebelumnya karena kita diterima oleh Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, maka masih tetap diminta mengusung program yang sedang gencar dilaksanakan di di Kabupaten Boyolali yaitu percepatan penurunan stunting. Tetapi kita perluas ya, jadi temanya masih mendukung program percepatan penurunan stunting, tetapi kemarin pesan dari Bapak Camat juga untuk meningkatkan kesehatan masyarakat secara umum. Walaupun tidak menutup kemungkinan ada program-program lain, tapi diutamakan programnya ini. Kegiatan KKN ini nanti setiap tim, setiap kelompok diwajibkan melaksanakan kegiatan yang mendukung program utama, yaitu penurunan stunting dan peningkatan kesehatan masyarakat. Yang terkait kesehatan masyarakat itu ada beberapa masalah yang disampaikan oleh Pak Camat kemarin yang mohon untuk diperhatikan, dijadikan program mahasiswa terkait dengan masalah di desa masing-masing, ada infeksi TB. Ini terutama karena hunian yang masih belum sehat, hunian warga yang masih belum sehat, dan tingkat kesadaran masyarakat untuk penularan yang masih belum bagus. Kemudian ada demam berdarah, infeksi demam berdarah, dan kesehatan mental. Jadi ada eh, kesehatan mental terutama untuk warga UDGJ dan ada juga beberapa daerah yang di situ ada kasus penyalahgunaan narkoba.
Selain itu, tim wajib melaksanakan dua program selain peningkatan stunting ini yang bertujuan untuk mengatasi masalah spesifik yang dihadapi oleh desa. Selain masalah kesehatan, antara lain ada penanganan sampah, kemudian pemberdayaan masyarakat di sektor ekonomi, pendidikan, dan sebagainya. Kemarin pesan dari Pak Camat tidak meminta kita untuk program-program yang physically yang berdana besar, tapi cukup program yang bermanfaat, sederhana dan mudah dipahami dan diaplikasikan di masyarakat. Dan memang ini pesan dari kementerian yang baru ya, bahwa Kemdikti sedang mencanangkan program kampus berdampak, sehingga kegiatan KKN ini salah satu sarana yang paling dekat gitu ya untuk mewujudkan program kampus berdampak. Jadi mohon nanti disampaikan ke mahasiswa bahwa program-programnya harus real, nampak dampaknya pada masyarakat. Ini program kerja tadi yang utama terkait penurunan stunting, kemudian program lain bisa menyesuaikan permasalahan yang di masyarakat, karena mungkin tidak semua ada kasus TB, atau tidak semua ada kasus DBD, atau tidak semua ada kasus kesehatan mental, sehingga mereka bisa memilih selain stunting ini program-program lain yang relevan yang terjadi di desa masing-masing. Yang menjadi pesan atau titipan Pak Kades juga, Pak Camat juga adalah terkait pengatasan masalah sampah serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Karena beberapa usaha kecil itu cukup banyak di sana seperti mebel atau pengolahan ikan dan sebagainya itu masih perlu sentuhan gitu ya. Perlu sentuhan mungkin mahasiswa teknik, mahasiswa ekonomi dan sebagainya bisa digerakkan untuk membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kemudian ini pembagian kelompok DPL. Memang kita sepakat dengan Pak Camat ada satu desa yang dibagi menjadi 2 atau 3 kelompok supaya jangkauan mahasiswa ini tidak terlalu besar, sehingga karena pengalaman kalau satu desa satu kelompok ada area-area atau dukuh-dukuh yang tidak terjangkau mahasiswa sehingga menimbulkan iri gitu ya di dukuh tersebut, atau justru mahasiswanya kewalahan gitu ya karena harus mengcover area yang terlalu luas, sehingga kemudian kemarin kita sepakati dipilihkan ini desa-desa yang sudah dipilihkan oleh Pak Camat yang memang membutuhkan intervensi cukup banyak dari kita, sehingga di daerah-daerah tertentu bahkan sampai 3 kelompok karena memang masalahnya cukup banyak di situ. Ini monggo nanti Ibu Bapak yang di desa yang sama bisa saling berkoordinasi supaya program-programnya bisa berintegrasi dan sebagainya. Kemudian untuk pelaksanaan KKN ini, nanti yang pertama ada pembekalan atau sosialisasi dengan mahasiswa. Nanti malam rencananya kita akan lakukan ini untuk mahasiswa. Kemudian perencanaan program kerja ini disusun berdasarkan hasil observasi dan diskusi dengan Kades dan DPR, sehingga tanggal 12 itu menjadi momen yang penting gitu ya. Misal Ibu Bapak berhalangan, mohon dipesankan kepada perwakilan mahasiswa yang nantinya akan bertemu dengan Kades untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya dari Kades untuk mencanangkan program-program yang akan dilaksanakan. Kemudian program ini juga mencerminkan peningkatan pemberdayaan masyarakat, dan tadi sudah ada program wajib dan program tambahan. Pelaksanaan program ini diharapkan melibatkan warga masyarakat sejak persiapan sampai penilaian program. Jadi sejak perencanaan sampai evaluasi, mohon untuk masyarakat dilibatkan. Seperti misalnya akan mengundang narasumber, mohon masyarakat dilibatkan sehingga kebutuhan narasumber itu memang benar-benar relevan dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian hasil kerja sesuai dengan rencana kerja atau proposal, mohon dibantu memantau peserta apakah kegiatannya relevan. Jadi kemarin tuh kita pas melihat proposal mahasiswa itu masih melihat mahasiswa itu bikin proposal asal-asalan, sehingga ada satu hari yang mereka nggak ngapa-ngapain gitu ya. Jadi programnya hanya kunjungan ke SD, padahal kunjungan ke SD itu hanya sampai
siang hari itu nggak sampai siang jam 11. Nah, setelah itu kalian ngapain? Ya nggak ngapa-ngapain, Bu. Nah, itu mohon untuk bisa diminimalkan dalam satu hari itu kegiatan mereka memang kegiatan sesuai jam kerja yang mereka harus isi di kegiatan KKN ini. Kemudian ini yang masih sering terjadi, eh, harapannya terbangun kerjasama yang baik antar peserta dalam satu tim gitu ya. Kalau kita kunjungan supervisi sering ada keluhan nggak kompak yang kerja itu saja dan sebagainya. Mau nanti Ibu Bapak DPL membantu supaya mahasiswa bisa kompak gitu ya. Kemudian pengendalian pelaksanaan program ini mohon dipantau. Kami akan memantau dengan supervisi dan dengan logbook. Jadi mahasiswa akan dibagikan buku KKN yang di bagian belakangnya ada isian logbook pekerjaan mereka, tapi mereka juga kami minta untuk mengisi logbook mingguan sehingga kami bisa memantau lewat Google Form gitu ya kegiatan mereka sampai di mana. Ini sudah berjalan dua atau tiga semester ini ya untuk mengisi logbook juga secara online. Kemudian kami juga akan melakukan supervisi ke semua kelompok KKN. Biasanya kami akan berkoordinasi dengan Ibu Bapak DPL-nya bahwa kita akan mengunjungi desa ini dan seterusnya. Kemudian laporan KKN ini nanti yang akan kami sampaikan ke mahasiswa. Yang pertama adalah proposal atau laporan observasi. Ini kami minta kumpulkan setelah koordinasi dengan Kades dan setelah mereka melakukan survei. Jika Ibu Bapak juga akan menghadiri kegiatan koordinasi, bisa menjadi satu dari 6 kedatangan Ibu Bapak. Kemudian laporan akhir mencakup seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan selama KKN, hasil yang dicapai, dan evaluasi serta rekomendasi. Kemudian ada laporan keuangan. Ini sangat rigid diminta oleh bendahara kita ya nanti Mbak Popi yang akan menjelaskan langsung ke mahasiswa terkait cara menyusun laporan LPJ terkait transparansi dan akuntabilitasnya. Kemudian penilaian dari DPL, nilai Ibu Bapak 40% dari nilai mahasiswa, terdiri dari nilai observasi atau pada saat mereka melakukan observasi, kemudian proposal, pelaksanaan program, dan laporan akhir. Kemudian ini kok nggak 100% ya, mohon nanti kami cek lagi ya, supaya jumlahnya 100%. Kemudian panitia dari kami, dari LPPM, komposisinya pembekalan, pelaksanaan, dan laporan. Ini pada saat pelaksanaan dan pelaksanaan ini kami nilai dari kegiatan supervisi, kemudian dari kepala desa. Nah, ini Ibu Bapak DPL, tugas dan tanggung jawabnya. Yang pertama tentu saja memberikan pengarahan untuk program yang direncanakan. Jadi semester kemarin banyak proposal yang kami kembalikan walaupun sudah ditandatangani oleh DPL karena ternyata program kerja mahasiswanya belum mencerminkan kegiatan utuh dalam 1 bulan gitu ya, belum belum menunjukkan mereka itu bekerja full dalam 1 bulan. Banyak banyak tempat kosong. Ada yang 1 hari itu hanya jalan-jalan gitu. Kemudian mengoreksi laporan kegiatan, termasuk laporan keuangan, memberikan penilaian, memantau pelaksanaan program, sehingga memang kami mohon Ibu Bapak berkenan melakukan supervisi sebanyak 6 kali. 6 kali ini mungkin bisa sudah kepakai 3, yaitu koordinasi besok, kemudian pelepasan dan penarikan, sehingga Ibu Bapak tinggal 3 kali mengunjungi untuk supervisi, untuk memantau pelaksanaan program mereka. Yang itu dilakukan dengan supervisi, ya, Ibu Bapak, selain dengan komunikasi via WA Group, bisa dengan melakukan supervisi langsung. Kemudian mohon berkoordinasi dengan LPPM bila terjadi kendala atau masalah di lokasi masing-masing supaya bisa segera tertangani. Nah, ini alur supervisi seperti biasa, ini dari Mbak Popi mengambil surat tugas. Maaf, ini mungkin bukan Mas Agus, kita belum tahu yang akan bantu Mbak Popi siapa atau langsung ke Mbak Popi, nanti kami infokan di WA Group. Kemudian melaksanakan supervisi dengan nota BBM sesuai tanggal, eh, menyerahkan surat tugas dan nota BBM sebelumnya untuk mengambil surat tugas berikutnya. Eh, ini untuk nominalnya, saya belum
Mohon maaf nanti saya cross check lagi nggih yang di ACC karena belum sampai ke kami lagi nominal yang di ACC oleh rektorat berapa untuk kegiatan-kegiatan ini. Kemudian ini teknis pelaksanaan, jadi ini nanti akan kami sampaikan ke mahasiswa. Semua kegiatan harus dikoordinasikan dengan DPL. Kemudian mahasiswa mendapatkan dana program 200.000 per mahasiswa dan mereka kami minta selalu menggunakan jaket KKN maupun atau jas alma mater atau seragam. Biasanya mereka suka membuat seragam sendiri selama kegiatan KKN. Kemudian jika ada produk yang dihasilkan atau mungkin leaflet dan sebagainya yang dibagikan kepada masyarakat harus mencantumkan identitas USB sehingga mohon nanti bisa disarankan masing-masing kelompok selain logo Dikti Saintek Kampus Berdampak, logo USB juga mungkin mereka punya logo untuk kelompok masing-masing. Kemudian ini evaluasi dari permasalahan KKN di periode sebelum-sebelumnya yang kami identifikasi dari survei atau supervisi lapangan. Yang pertama terkait kurangnya koordinasi antar kelompok. Jadi karena beberapa desa diisi oleh lebih dari satu kelompok KKN, mereka itu bisa rebutan program gitu ya karena tidak koordinasi. Misalnya kemarin tuh kasusnya pendampingan pasien stunting gitu. Ternyata yang jatahnya kelompok A itu sudah didahului didatangi oleh kelompok B. Akhirnya mereka tuh sampai berantem, sampai kita damaikan gitu ya. Bahkan pada sudah kita damaikan pun mereka masih cemberut-cemberutan. Ini mohon jangan sampai terulang lagi karena memang waktu itu dua DPL-nya tidak datang pada saat koordinasi sehingga tidak ikut pada saat pembagian area sehingga akhirnya terjadi kasus seperti ini. Kemudian akhirnya bisa juga terjadi program yang sama dijalankan berulang tanpa kolaborasi. Jadi kelompok satu datang, kemudian berikutnya kelompok yang lain datang memberikan materi yang sama. Padahal kan sebetulnya itu bisa dikolaborasikan. Kemudian ketidaksesuaian fokus program dengan tema utama gitu. Jadi mahasiswa menjalankan program itu ya suka-suka mereka, pendampingan sekolah dan segala macam lupa bahwa mereka punya titipan utama dari Pak Camat terkait stunting atau yang lain TB, DB gitu ya, atau kesehatan mental selain program-program yang lain gitu ya. Dan ini temuan kami dari hasil supervisi dari proposal juga cenderung membuat program berdasarkan minat pribadi atau kelompok gitu. Jadi eh, mereka pingin buat pemanfaatan galon gitu. Terus mereka bikinlah gitu ya. Galon ini dicat warna-warni gitu. Terus saya tanya, emang masyarakat di sini pakai galon airnya? Ternyata enggak gitu. Jadi hanya dari minat mereka punya ide itu terus diterapkan. Lalu terus galonnya dapat dari mana beli lah. Itu namanya bukan pengolahan limbah. Jadi ini cukup banyak terjadi. Mahasiswa membuat program tidak berdasarkan kebutuhan masyarakat, tapi berdasarkan minat pribadi atau kelompok. Jadi mohon arahan dari Ibu Bapak DPL. Kemudian fokus lebih kepada aktivitas umum dan formalitas laporan. Jadi mereka itu lebih banyak jadi penggembira gitu ya. Jadi kalau masyarakat ada kegiatan apa senang mereka ikut gitu. Jadi ada kegiatan apa mereka ikut. Bukan mereka meng-create program tapi mereka berpartisipasi dalam program yang ada di masyarakat. Saya sudah sampaikan boleh tetapi jumlahnya tidak boleh banyak gitu. Jadi yang harus dilakukan adalah mereka meng-create program gitu. Kalaupun program itu dilaksanakan di kegiatan masyarakat silahkan gitu ya. Jadi tambahan kegiatan bukan hanya mereka ikut secara fisik di kegiatan yang sudah ada di masyarakat dan itu dituliskan sebagai program. Ya saya mohon ini dua hal ini dicermati pada perencanaan program mahasiswa. Kemudian yang ketiga, ini juga temuan kami pada saat supervisi, mahasiswa hanya pindah domisili tanpa dampak yang nyata, gitu ya. Jadi sering kami supervisi datang pagi-pagi itu mereka masih wajahnya wajah bantal gitu. Jadi kelihatan kalau mereka bangun tidur, padahal sudah jam 9, jam 10 gitu. Lah kalian ngapain gitu? Ternyata mereka ya hanya menunggu di kos gitu, di kos. Mereka tidak menggunakan waktunya untuk berbaur dengan masyarakat atau kemudian memberikan kontribusi signifikan pada masyarakat. Dan memang sangat minim, beberapa kelompok sangat aktif, dan ini memang sangat tergantung dengan perangkat desa yang ada di sekitar masyarakat. Kalau perangkat desanya aktif mengajak, mereka aktif. Tapi kalau tidak, mereka minim sekali interaksi dengan warga atau masyarakat. Kemudian kurang inisiatif dan kurang kepedulian terhadap real masyarakat. Kemarin temuan yang sempat membuat saya agak marah itu rumah
base camp mereka itu kotor sekali gitu. Jadi sekelilingnya banyak sampah, sekelilingnya banyak eh, rumput-rumput yang sudah sangat tinggi dan mereka nggak aware dengan itu. Padahal kan mereka harus memberi contoh gitu. Setelah kami sampaikan, baru besoknya kami datang lagi baru sudah mulai bersih gitu. Jadi memang inisiatif dan kepedulian mahasiswa ini perlu kita eh, rangsang sangat baik gitu ya, sangat perlu effort kita yang luar biasa karena ya ini generasi anak sekarang gitu ya, generasi yang potretnya yang memang keseharian mereka bisa kita lihat pada saat kita supervisi dadakan mengunjungi mereka gitu ya. Jadi mohon itu Bapak, bagian ini adalah bagian yang titipan kami yang sangat penting karena terus ya walaupun sudah agak menurun tapi ini sering terulang pada saat kami melakukan supervisi ke mereka. Kira-kira itu saja Ibu Bapak yang bisa kami sampaikan. Pak Heri mungkin ada yang mau ditambahkan yang saya terlewat. Baik, Bu Rina. J. Kebetulan di sini ada Mbak Popi juga yang akan Ya. menyampaikan terkait keuangan tadi supaya Oh, tidak ini supaya pasti begitu, Bu. Monggo, J, Mbak J. Popi. Oh enggak Mbak Popi. Nggih, matur nuwun Bu Rina, Mas Heri. Selamat pagi Bapak Ibu DPL. Saya akan menyampaikan untuk ini yang LPJ besok BBM surat tugas itu Mbak Popi mau share screen enggak? dalam Mau share screen enggak? Atau mau sampaikan aja? Ada disampaikan yang mau aja Bu. disampaikan? Oh, nggih, nggih, monggo, monggo. Saya tunjukkan ini Nggih, nggih Mbak, nggih. Nanti kalau nggih. berubah saya ganti langsung. Nggih, monggo. Nggih, saya ya Bu, saya off video. Nggih, Mbak. Nggih. Saya lanjutkan ya Bapak Ibu untuk ini untuk nanti waktu pengumpulan surat tugas itu harus dilampiri dengan BBM dan bukti BBM harus dikopi terlebih dahulu, jangan diperbesar ataupun diperkecil. Yang pertama itu, yang kedua tidak usah ditempel, disetrepes aja, digabungkan dengan surat tugas yang asli. Sama ini yang BBM aslinya juga disatuin. Kemudian untuk pelaksanaan yang pakai surat tugas itu BBM-nya tidak boleh ini tidak boleh lebih harinya tidak boleh lebih dari 2 hari nih Bu Bapak, harus pas atau maksimal 2 hari pelaksanaannya. Kemudian jangan lupa ditandatangani dulu yang untuk BBM aslinya. Sampun Bu Rina, cukup untuk saya yang untuk DPL. Deh, Mbak, berarti Besaran yang BBM BBM-nya tadi berapa, Mbak? dua. Monggo, monggo. Nih. Monggo, Pak. Tadi siapa yang bertanya? Besaran BBM-nya berapa, Mbak? Besaran BBM-nya, Mbak Popi? Kisaran BP ini di Boyolali nggih Ibu. Masih di Iya, Boyolali kayak Boyolali. kemarin. Boyolali, nggih. Kalau BBM saya kan belum ketemu sama suratnya yang dari RAB-nya yang dari LPPM Nggih, juga nggih Ibu. nggih, belum Kemungkinan sampai, kalau nggih, yang nggih. Boyolali tetap masih tetap 75.000. Oke, di Pak Daniel sepertinya, Mbak. Mbak, ini 2 hari sebelum dan Oh, atau ya. sesudah ya? Boleh 2 hari sebelum ya? Eh, eh, jangan sebelum Ibu, kalau bisa Oh, harus sesudah. sesudah ya? Sesudah. 2 hari Nggih, sesudah. sesudah sesuai dengan surat tugas. Nggih. Nggih, sesuai tanggal atau maksimal 2 hari. Nggih, kalau nominalnya belum ya Ibu Nggih. Bapak. Nggih, nggih. Nominal Ada, yang untuk RAB saya belum ketemu suratnya. nggih, nggih. Masih di Pak Daniel. Ibu Bapak Ada ada yang mau pertanyaan lagi?
J, monggo ada yang mau ditanyakan ke Mbak Popi? Mbak ini ngambilnya di Mbak Popi ya, surat tugas Nggih, atau nanti di nanti segera kalau udah cair nanti segera saya kabari. Y? Oke. Monggo Ibu Bapak ada yang mau didiskusikan dengan Mbak Popi? Kalau Mungkin saya ini mau menegaskan aja Pak Narendra ini. Ya Pak Pripun. Ini Bapak, Ya, jadi yang dimaksud SPPD itu sama dengan uang BBM kah? jadi untuk surat tugas, SPPD itu surat tugas Bapak. Surat tugas Oke. nanti dapatnya per surat tugas 50.000, untuk BBM-nya sendiri 75. Tapi kalau kurang dari 75 nanti kita gantinya yang uang yang kurang dari 75. Tapi kalau lebih dari 75 kita gantinya yang 75.000. 75. Nggih. Siap. mohon izin Bu, mau tanya. Silakan Pak Supri, monggo Pak. Anu, apa? Jadi itu kegiatan KKN-nya itu hanya 2 minggu ya di Empat lokasinya. 4 minggu 4 minggu. Pak, 4 minggu Oh, nggih. 4, 4 minggu. 4 minggu ya. Ya. Terus pengajuan eh, tadi dana operasional mahasiswa itu per kelompok atau bagaimana dan paling cepat kira-kira kapan? Itu biasanya per kelompok ya Mbak Popi ya. Nanti setelah proposalnya disetujui oleh pertama oleh dosen pembimbing lapangan, kemudian nanti setelah oleh DPL, nanti ke kelurahan, minta tanda tangan di kelurahan, baru setelah itu disahkan oleh LPPM, baru bisa dicairkan di keuangan, langsung ke Mbak Popi per kelompok. Begitu Pak. Eh, Kira-kira ini, maaf, saya sisanya membawa dampak COVID juga ya. Eh, saya kan sudah lama nggak mengikuti kegiatan KKN. Kalau tahun-tahun ini kira-kira perkiraannya lancar nggak? Yang pengalaman kemarin. Bagaimana Pak? Saya kok kurang mendengar tadi. Ini, jadi eh, dari sekarang saya kan tidak pernah mengikuti kegiatan KKN. Nah, tahun-tahun ini kira-kira pencairannya itu lancar atau tidak? Pak? Nunggu ada kegiatan dulu baru saya bisa jalan. Nah, itu yang bisa jawab Mbak Popi. Gimana Mbak Popi? Kira-kira akan lancar nggak Mbak Popi untuk Benar, pencairannya? insya Allah setelah ini nanti rapat ini nanti surat surat RAB-nya yang dari LPPM akan segera saya cari dulu. Nanti Nah, jangan setelah lupa. itu, Ya, ya, jadi Di saya Pak mau Daniel, Mbak, tanya, sudah di Pak Dan. yang kemarin beberapa tahun ini Pak Bobi, itu pencairannya lancar atau tidak? Atau program sudah mulai, atau kegiatan sudah mulai berjalan baru ada pencair? Semester kemarin Alhamdulillah lancar Pak Supri. 1 minggu kalau setelah kemarin lancar Pak. kegiatan, 1 minggu kegiatan di kelurahan di desa itu dananya sudah bisa dicairkan. Alhamdulillah. Insya Allah tahun ini semester ini kita bekerja keras Mbak Popi dari keuangan, kita dari APPM, Insya Allah bisa lancar gitu Pak Supri. Oke, ini sudah ada dulu. Oke. Kemudian ada beberapa saran untuk Bapak Ibu DPL karena ini ada tiga kali visitasi selain besok tanggal 12 kemudian penyerahan dan penarikan. Kami dari BPM menyarankan untuk visitasi pada minggu kedua, ketiga dan keempat kegiatan supaya tidak terkesan misal berturut-turut langsung visitasi 3 hari berturut-turut begitu. Jangan. Angka lebih baiknya untuk bisa dilihat perkembangan kegiatan mahasiswa pada setiap minggunya. Seperti itu karena untuk LPPM sendiri visitasi untuk satu kelompok itu
mudah-mudahan bisa semuanya dan maksimal itu cuma 1 kali sehingga ketika kami visitasi diharapkan sudah ada visitasi sebelumnya daripada DPL untuk memberikan masukan terkait permasalahan kegiatan yang ada di daerah masing-masing. Nah, kemudian selain itu komunikasi saya harapkan Bapak Ibu DPL bisa terus mengingatkan mahasiswa-mahasiswa untuk tetap berada di daerah kegiatan KKN. Bagi mahasiswa yang eh, ingin ke kampus begitu, ada keperluan di kampus, itu harus seizin dari DPL sehingga eh, tidak hilang begitu di kegiatan KKN-nya. Jangan lupa untuk sering mengingatkan mahasiswa terkait kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan di setiap harinya. Saya kira itu. Monggo, apabila ada yang ingin ditanyakan lagi Saya Pak atau Eri, mohon didiskusikan. maaf. Monggo, Pak Supriyono. Itu mahasiswa gratis 24 jam di lokasi Pak. Harus menginap, Pak, ya. Harus menginap di Itu daerah. biaya biaya makan minum bagaimana Pak? Mereka bayar sendiri atau di cover dari kegiatan kakak ini? Ya, bayar sendiri, Pak. Ngekos di USB juga bayar sendiri. Pindah kegiatan KKN juga biaya sendiri. Oke, jadi Dan nanti kalau yang sebelumnya, apabila ada mereka komunikasi cukup baik dengan perangkat desa, biasanya dari perangkat desa juga diberikan tempat menginap gratis, bahkan pengalaman yang sebelum-sebelumnya juga diberi akomodasi gitu, makan, tempat mandi dan lain sebagainya disediakan oleh warga sekitar. Gitu. berarti kan Pak, apa? Besok yang tanggal 12 itu kan koordinator mahasiswa kan itu datang. Mereka Betul, sekaligus membicarakan ini pondok mereka ya. betul. Oke. Ya sudah kita saja jadi clear uh, akomodasi konsumsi itu mereka tanggung sendiri tapi harus stay di lokasi gitu Pak. Betul, Pak. Oke ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Nggih. Monggo Bapak Ibu yang lain, apabila ada yang ingin dikonfirmasi ditanyakan. Pak Heri, Pak Monggo Pak Narendra. Narindo. Nggih. Di situ tertulis supervisi minimum 3 kali, maksimal 6 kali. Ini Betul. sesuai dengan yang dijelaskan Bu Rina tadi ya. Berarti yang 3 kali sudah terpakai kan untuk penyerahan, untuk penarikan sama apa satunya tadi itu. Seperti itu kah? Koordinasi, betul. Besok kan koordinasi kita tanggal 12 itu. Insya Allah itu Betul. juga terhitung 1 kali visitasi. Kemudian besok Oh gitu. tanggal 7 Juli kita akan penyerahan ke kecamatan itu juga terhitung 1 kali visitasi. Ya, Kemudian 1 kali lagi ketika penarikan di masing-masing kelurahan, Pak. siap. Berarti yang supervisi murni tinggal yang 3 kali itu aja ya Pak Eri ya. 3 kali kami harapkan ada di minggu kedua, ketiga, dan Dua, tiga. keempat. Oke, siap, siap. Gitu, terima kasih Pak Narendra. Nah, yang kedua sama dengan Bu Ana itu yang tertulis di situ untuk surat tugas hari Kamis bagaimana Pak Eri? Untuk Insya Allah surat tugas hari Kamis dan nanti akan kolektif. Kemarin kan sudah Bu Rina tanyakan mengenai kehadiran untuk hari Kamis besok. Insya Allah yang sudah menceklis akan hadir, Insya Allah akan kami buatkan surat tugasnya nanti dari Pak Renhard akan dibawa langsung ke lokasi untuk dimintakan tanda tangan. Oke, siap. Berarti tinggal 1 kali jempol saja ya. Siap, 1 kali jempol. Oke, Pak Narendra. Thank you. Oke, sami-sami. Untuk nota BBM 75.000, apakah bisa gabungan 2 nota? Yang penting maksimal 75.000. Apakah harus 1 nota saja? Bagaimana Mbak Popi ini?
Sudah Hanya dijawab, satu Pak. nota. Satu. Oh, siap. Iya. Satu nota, G. Siap. Oke, monggo yang lain, Bapak Ibu. Ibu Bapak ada lagi yang mau didiskusikan? Nanti jika ada yang masih perlu didiskusikan, kita bisa diskusi di WA Group nggih, atau mungkin langsung menghubungi saya atau Pak Heri. Ini mau Pak Heri mewakili Pak Bagus yang baru ibadah haji sebagai Kabid Penelitian Merangkap Pengabdian ya Pak. Iya, Bu. Oke, Ibu Bapak ada lagi? Monggo yang Bu mau Rina didiskusikan. kagungan J. Sherlock lokasi hari Kamis, Bu. Oke, nanti di Sherlock di WA Group nggih Pak? Iya, siap. Ada, Akan. J. J. Pak Heri nanti minta tolong Sherlock nggih. Siap, siap, Lokasi siap, Bu Rina. kecamatan, J. Bu Francisca, ini ada yang mau disampaikan, Bu? Mahasiswa yang mau ujian proposal atau skripsi ini bagaimana nasibnya, Bu? Sudah, berarti bisa mundur ya, karena mahasiswa KKN-nya mundur, berarti ujiannya bisa mundur. Siska. Oke, mau itu masalah kita, Pak. Siap, siap, Bu. Siap, Bu. Oke. Oke, Ibu Bapak, monggo. Ada lagi? Sepertinya sudah Sudah, paham nggih. betul, Bu, dengan tugas-tugasnya. Nggih. Oke, nggak apa-apa, nanti kita sambil diskusi. Eh, Ibu Bapak, kalau ada yang mau nambah konfirmasi kehadiran di acara tanggal 12 besok, monggo masih ditunggu hari ini. Dan untuk membuat surat tugas supaya semua bisa tercover surat tugasnya. Atau kalau mau nyusul ternyata mau berangkat, mohon konfirmasi ke Pak Reinhard atau ke Pak Heri atau bisa ke saya. Oke, Ibu Bu Bapak, Rina, sekali lagi, saya mau tanya J, sebentar. monggo, J Anu Pak, apa? Maaf, itu hari Kamis ya. Saya berangkat dari J, rumah, J, bisa ya? Soalnya bisa Wirawiri Pak, daripada saya ngetan terus mulai bisa lagi. Pak, nanti, J, bisa sekali Pak, monggo kan jempolnya cukup Jadi nanti sekali. saya bisa ya bisa ini ya, apa minta uang bensinnya ke Mbak Kopi ya. Siap, bisa, J Pak, Oke, ya gitu. J, jalan-jalan toh Pak, Ya ini wih, jalan-jalan. saya G, di Akmil ya. oh, sip, sip. Ibu Bapak, jika sudah tidak ada yang ditanyakan, mungkin nanti jika ada diskusi bisa kita lanjutkan di WA Group, nggih. Monggo kalau mau melanjutkan aktivitas masing-masing berikutnya. Terima kasih atas kehadirannya, terutama besok untuk koordinasi. Yang tidak bisa hadir, mohon untuk bisa menyampaikan pesan-pesan pentingnya kepada mahasiswa. Saya akhiri, nggih. Sekali lagi, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah dan kilaf. Saya tutup. Selamat bertugas, Ibu Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Brina. Terima kasih semuanya. Mohon izin saya end, nggih, Bapak. Siap, siap.